Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menghormati Anak-anak, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 14 dan 15. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sering bersikap berbeda dalam melihat suatu kenyataan hidup. Contoh, Yesus memiliki pandangan yang berbeda terhadap anak-anak. Kita pada umumnya kurang menghormati anak-anak. Kita melihat anak-anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, tidak tahu apa-apa, belum berpengalaman, tidak bisa diandalkan, dan butuh perlindungan. Sedangkan Yesus menghormati anak-anak sebagai sosok yang polos, suci, dan dekat dengan Allah. Pada saat para murid sibuk memperbincangkan siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan menasihati para muridnya untuk belajar menjadi seperti anak kecil. Yesus melihat bahwa orang yang mau belajar menjadi seperti seorang anak kecil malahan akan menjadi orang yang besar. Dalam Injil hari ini, Yesus menegur para murid yang melarang anak-anak datang kepada Yesus. Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus melihat anak-anak sebagai orang yang mempunyai kerajaan Allah. Empunya artinya Tuan, orang yang berkuasa, kepala atau yang paling besar. Jadi, jikalau Yesus mengatakan bahwa anak-anak sebagai empunya kerajaan Allah, berarti anak-anak merupakan orang yang berkuasa dan memiliki kedudukan besar dalam kerajaan Allah. Hal ini sulit untuk kita mengerti dari cara berpikir manusia pada umumnya. Sebab bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadi orang besar dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Allah? Untuk itu, kita perlu memahami bahwa di surga, pengetahuan, kepandaian, kekayaan, jabatan, maupun kehormatan tidak berlaku. Di dunia, khususnya dunia orang-orang dewasa, pasti akan berusaha untuk mencari pengetahuan, kepandaian, kekayaan, jabatan, dan kehormatan. Namun, di dalam kerajaan surga, semuanya itu tidak penting. Di surga, yang penting adalah kesucian, kepolosan, sukacita, kedamaian, dan kasih. Dan kesucian, kepolosan, sukacita,
kedamaian dan kasih ada dalam diri anak-anak. Saudara-saudari terkasih, kita melihat sebuah pertentangan atau pemandangan yang nyata antara apa yang dipikirkan oleh Yesus dengan umat manusia pada umumnya. Di satu sisi, Yesus sangat menghormati dan menghargai anak-anak sebagai orang yang mempunyai kerajaan Allah. Sementara di sisi lain, manusia sendiri khususnya orang dewasa kurang menghormati anak-anak. Kita mendengar dan melihat cerita anak-anak yang diperlakukan kasar, dijual, dipukul, dibuang di tempat sampah, selokan, bahkan banyak yang dibunuh dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Di kota besar, anak berusia di bawah 5 tahun ikut ngamen, menjadi pengemis karena dipaksa orang tua atau orang dewasa. Beberapa daerah dan desa di Indonesia yang mengalami kemiskinan, ada anak-anak yang dijual untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Bahkan ada orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri karena tidak mampu memberi mereka makan. Belum lagi anak-anak yang diaborsi, dibunuh oleh orang tuanya pada saat mereka masih dalam kandungan. Dan masih banyak cerita memilukan di mana anak-anak tidak mendapat haknya. Mereka tidak bisa mengalami masa kecil yang indah dan bahagia sebagaimana layaknya seorang anak. Saudara-saudari terkasih, gereja sendiri mempunyai perhatian yang khusus terhadap anak-anak. Dalam perayaan Ekaristi, setelah umat menerima hosti, tubuh Yesus, anak-anak yang belum terima komuni biasanya datang ke depan altar untuk menerima berkat khusus dari seorang pastor. Pastor yang pada saat itu memimpin perayaan Ekaristi dengan senyum dan ramah menyambut anak-anak dan memberkati mereka satu persatu. Inilah kebiasaan yang sangat indah dan baik. Kebiasaan yang harus kita wariskan turun-temurun. Sebab kebiasaan tersebut berasal dari Yesus, Tuhan kita. Hal itu dapat kita ketahui lewat Injil hari ini. Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Yesus menerima anak-anak itu dan memberkati mereka. Kita perlu meneladani Yesus yang memberi perhatian khusus dan menghormati anak-anak layaknya orang dewasa. Dan sesungguhnya bukan hanya orang dewasa yang ingin dihormati. Anak-anak pun juga ingin dihormati. Anak-anak yang sejak kecil dihormati akan tumbuh jadi orang dewasa yang berani, percaya diri, dan sukses. Apakah selama ini kita sudah berusaha menghormati anak-anak? Ataukah kita sering merendahkan dan menganggap mereka orang lemah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat peduli dan menghormati anak-anak layaknya orang dewasa. Bantulah kami umat-Mu untuk menghormati anak-anak dan ikut memperjuangkan nasib mereka. Berkatilah anak-anak yang nasibnya kurang beruntung dan mendapat perlakuan tidak adil.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.